تحيات السلام من السيد المسيح عيسى المسيح تبارك فينا جميعا. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Isa Al-Masih memberkati kita sekalian. Pada video kali ini, akan saya jelaskan mengenai 5 keistimewaan orang Nasrani atau Kristen yang tercatat dalam kitab suci Al-Quran. Kita semua ingin hidup dalam negara yang damai. Jadi sebaiknya kita saling menghormati. Tahukah Anda bahwa ada banyak ayat tentang orang Nasrani atau Kristen yang tercatat dalam kitab suci Al-Quran? Sebaiknya kita mengerti ayat-ayat itu agar bisa memiliki sikap yang benar terhadap mereka. Sebenarnya, Al-Quran sangat memuji dan mengagungkan orang Kristen atau Nasrani. Mengapa demikian? Simak terus video ini dan jangan di-skip, supaya menemukan jawabannya. Penjelasan tentang orang Nasrani dalam Al-Quran. Mari kita melihat 5 ayat kitab suci Al-Quran yang memberi deskripsi mengenai agama Nasrani atau orang Kristen menurut pandangan Al-Quran. Orang Nasrani dalam Al-Quran yang dimaksud adalah para pengikut Isa Al-Masih Sang Kalimatullah. Inilah beberapa pandangan tentang orang Nasrani berdasarkan pada kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Yang pertama, orang Kristen akan menerima pahala. Mengapa orang Kristen akan menerima pahala namun kepercayaan mereka keliru? Jawabannya tercatat dalam kitab suci Al-Quran surah 2 ayat 62. Demikian bunyinya, orang-orang Nasrani akan menerima pahala dari Tuhan dan tidak ada kekhawatiran daripada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Yang kedua, orang Kristen tidak khawatir dan selalu bahagia. Pantaskah kita mendekati mereka dan meminta penjelasan bagaimana mengatasi kekhawatiran? Ini jawabannya. Banyak di antara kita khawatir dan kurang berbahagia. Namun orang Nasrani atau Kristen tidak khawatir tentang kematian. Yang ketiga, orang Kristen adalah orang beriman dan rendah hati. Siapa yang mereka imani? Tentulah Isa Al-Masih Sang Kalimatullah, seperti yang tercatat dalam kitab suci Al-Quran surah 5 ayat 82. Demikian bunyinya. Jika kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Yang keempat, orang Nasrani mengetahui kebenaran. Terkadang konsep-konsep dalam kitab suci Al-Quran membingungkan. Sebab menurut ajaran Al-Quran, tidak salah minta masukan dan penjelasan dari orang Nasrani bukan? Maka untuk memahaminya, silakan perhatikan Quran surah 10 ayat 94, demikian bunyinya, maka jika kamu, Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Orang Nasrani mengimani dan mempelajari kitab suci Taurat, Zabur, dan Injil. Yang kelima, orang Nasrani penuh kasih sayang. Mengapa orang Nasrani penuh kasih sayang? Jawabannya tercatat jelas dalam kitab suci Al-Quran surah 57 ayat 27. Demikian bunyinya, kami iringkan Isa putra Maryam. Dan kami berikan kepadanya Injil dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Berikut ini adalah bukti kasih sayang dari Isa Al-Masih Sang Kalimatullah yang tercatat dalam kitab suci Al-Quran maupun Injil. Terdapat cukup banyak ayat yang menjelaskan bagaimana Isa Al-Masih Sang Kalimatullah mendemonstrasikan rahmat dan sayang yang ada pada dirinya. Seperti,
ratusan mujizatnya. Isa Al-Masih menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Tercatat dalam Al-Quran surah 3 ayat 49. Contoh lain adalah ketika Isa Al-Masih Sang Kalimatullah mengeluarkan orang mati dari kubur atau menghidupkan orang mati. Tercatat dalam Al-Quran surah 5 ayat 110. Untuk mengetahui lebih dalam dari mukjizat Tuhan Yesus Kristus, Anda dapat membaca kisahnya dalam membangkitkan orang mati di kitab Injil Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan ayat 44. Yaitu Lazarus yang sudah meninggal dan berada dalam kubur selama 4 hari, namun dihidupkan kembali oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus bersabda dalam kitab Injil Yohanes 11 ayat 25. Demikian bunyinya, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi, orang Nasrani penuh kasih sayang karena mereka meneladani Isa Al-Masih yang adalah sumber kasih sayang ilahi. Isa Al-Masih juga menaruh kasih sayang dalam hati setiap pengikutnya. Jelas dari semua pernyataan ini bahwa kitab suci Al-Quran mengabadikan dan memberikan penghargaan serta keagungan yang besar kepada orang Nasrani atau Kristen. Maukah Anda menjadi seperti orang Nasrani? Anda pasti mendapat pahala banyak, mengatasi kekhawatiran, mengetahui kebenaran, dan menjadi penuh kasih sayang. Bagaimana caranya? Caranya dengan beriman kepada Isa Al-Masih dan mengikuti teladannya. Mengapa harus mengimani Isa Al-Masih? Menurut Injil, semua manusia telah berdosa, jauh dari Allah dan tenggelam dalam dosa. Namun, dalam kasih-Nya Allah menyelamatkan manusia dengan perantaraan Yesus Kristus. Tercatat dalam Injil surat Roma 6 ayat 23. Demikian bunyinya, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus kita. Karena hal inilah semua orang Nasrani berusaha mengikuti teladan kasih dari Isa Al-Masih untuk bersyukur atas keselamatan darinya. Bagi siapa yang mau percaya kepada Isa Al-Masih Sang Kalimatullah, ia akan mendapatkan kasih Allah. Kita bisa hidup dalam damai di bumi maupun di akhirat. Jika Anda mau menerima kasih Allah, maka kita bisa mengucapkan doa singkat ini, Ya Allah yang Maha Kuasa. Saya mengaku saya adalah orang berdosa. Setelah simak video ini, saya percaya Isa Al-Masih, Yesus Kristus, adalah juru selamat saya. Saya minta ampun atas semua dosa-dosa saya. Mulai sekarang saya menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadikanlah saya seorang yang penuh kasih sayang-Mu. Amin. Jika kita menerimanya, maka kasih Allah akan memenuhi hati kita. Akan ada damai dalam kasih-Nya yang sempurna. Sebelum saya mengakhiri penjelasan saya dalam video ini, saya ingin mengetahui tanggapan Anda melalui pertanyaan berikut. Bagaimana pendapat Anda mengenai penjelasan orang Nasrani atau Kristen yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran? Pernahkah Anda mendalami ajaran kasih dari Isa Al-Masih? Jelaskan jawaban Anda. Bagaimana pandangan Anda mengenai kasih Tuhan kepada manusia? Silakan cantumkan dalam kolom komentar.